Untuk pertanyaan selanjutnya, ini agak jauh sih pembahasannya. Ya, Em, saya sebenarnya sudah agak paham mengenai zaman intertestamen, zaman antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi saya masih agak bingung untuk mau menunjukkan kalau sebenarnya di situ Allah juga masih bekerja begitu. Kan itu biasanya disebut masa Allah diam begitu. Karena dia tidak menyampaikan firman ke nabi-nabi dan sebagainya. Tapi saya agak bingung untuk menjelaskan bagaimana pemeliharaan Allah begitu. Saya hanya terbatas di mengatakan kalau oh itu pemerintahannya, politiknya, segala sesuatu di kekaisaran dan sebagainya itu masih berjalan. Tapi saya agak bingung juga, seperti tidak ada dasar untuk menjelaskan mengenai pemeliharaan Allah di masa 400 tahun itu. Kira-kira kalau dari Kak Elia ada tambahan mengenai masa intertestamen? ya, no, mungkin nanti ditambah ya sama Pester masalah intertestament. Sebenarnya gini, em, dasarnya kita lihat ya di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Ini secara teologis ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Uniknya begini, selama 400 tahun keheningan itu, banyak nubuatan Alkitab yang dipenuhi dan digenapi. Ya, misalnya nubuatan Daniel tentang kerajaan yang akan datang yang mirip dengan kerajaan Yunani dan Romawi yang mengambil tanah, yang mengambil alih Israel. Makanya ketika Kristus lahir ke tanah Israel, Yesus Kristus lahir di Bethlehem, itu Israel itu sudah dikuasai Romawi. Yang dilihat oleh Daniel di Daniel 7 dan 9, itu digenapi dalam waktu masa 400 tahun itu. Dari mana kita ketahui? Ketika Kristus mulai perjanjian baru, Romawi langsung berkuasa di sana dan bahasa Yunani menjadi lingua franca. Ya, di zaman itu. Ya, lalu mengenai peristiwa-peristiwa apa? Penajisan bait suci oleh Antiochus Epiphanes dari tahun 168 sebelum Masehi itu ada di dalam 1 Makabe dan 2 Makabe, zamannya Yudas Makabe yang disebut oleh orang Israel itu sebagai Mesias mereka. Ya. Dan yang paling penting adalah Septuaginta sudah selesai. Septuaginta itu sudah rampung. Jadi nggak ada istilah ini dipalsukan lah, itu dipalsukan. Septuaginta itu sudah selesai 3 abad sebelum Yesus lahir. Ya, itu diterjemahkan naskah leksikon, itu diterjemahkan oleh 72. Nanti kita bisa tahu di Sefaria, nama-nama 72 Rabi Yahudi itu yang mengapa namanya? Yang menerjemahkan naskah dari Proto Hebrew kepada naskah Yunani di Mesir sekarang di Alexandria. Ya. Dan Septuaginta dipakai Kristus, dipakai para rasul. Kalau itu berubah-ubah, Yesus Kristus tidak mengutip narasi Septuagint. Para rasul tidak mengutip narasi Septuagint. Ya, jadi Tuhan tetap memelihara selama 400 tahun itu. 100 tahun pertama Septuaginta selesai. 300 tahun berikutnya mereka udah pegang Septuagint. Tahun 168 abad kedua sebelum Masehi, Antiochus jarah bait suci najiskan. Itu menggenapi penglihatan Daniel, Daniel 7 dan 9. Ya. Kemudian penguasa Romawi yang bertanduk 7, berkepala bertanduk 7, bermahkota 10 itu digenapi di dalam masa intertestament itu. Tapi naskahnya kan sudah selesai duluan, sudah valid duluan. Makanya naskah yang sama itu dikutip oleh para rasul dan Yesus sendiri. Dan itu digunakan dalam sinagogen. Gitu. Ya, Ya, shalom Kak Heki. Tadi sebenarnya saya mau tambahkan untuk yang 400 tahun itu ya, intertestament itu tadi. Tadi sudah dijelaskan Elia pula ya. Saya tambahkan begini tentang yang intertestament. Adalah menarik waktu setelah dari zaman Yusuf
bangsa Israel itu dijajah oleh Mesir sekitar 400 tahun. Lalu setelah Nabi Maleaki juga ada yang disebut 400 tahun. Ada sesuatu dengan masa 400 itu. Kira-kira 1500 tahun sebelum dari masa 400 tahun itu, itulah zaman penjajahan oleh Mesir atas Israel. Jadi 400 itu ada makna di dalamnya adalah apa? Gematria tentang adanya karya keselamatan. Karena itu dikatakan Musa sebagai tokoh pembebas atas perbudakan dari politik. Tuhan Yesus menggenapi untuk penebusan atau melepaskan manusia dari perbudakan dari dosa. Sebelum Nabi Maleaki, jadi yang Anda tanyakan ini kan dari Maleaki ke zamannya Tuhan Yesus itu kurang lebih ada masa 400 tahun diam. Seakan-akan tidak ada Nabi di antara itu, seakan-akan Allah tidak berbicara kepada siapapun dan tidak ada tulisan apapun untuk hal itu. Ini yang sering ditanyakan. Maka harus mengerti makna kedalamannya. Bahwa 400 itu berbicara tentang penggenapan dari keselamatan. Sebelum masa Maleaki, 100 tahun sebelumnya, kalau kita urut ya dari lebih awal lagi, saat kerajaan Israel terpecah jadi utara dan selatan. Nah, karena Salomo menikah dengan banyak orang dan mengikuti berhala-berhala dari para istri-istrinya, maka Allah tidak berkenan, sehingga dia tidak lagi diperkenan untuk mendapat keutuhan kerajaan itu. Karena itu lantas Yerobeam diperkenan oleh Allah untuk membawa 10 suku ke utara. Tetapi kemudian karena itulah namanya kerajaan Israel yang di utara. Kerajaan utara itu berlangsung sekitar 290-an tahun yang lalu kemudian akan musnah. Karena Yerobeam setelah diperkenan Allah akhirnya lupa lagi. Karena dia mendirikan menganggap yang ilahi nusul jadi benda mati dan menyuruh umatnya untuk bersembayang menghadap ke satu kota. Itu zaman itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan macam itu, yaitu menghadap ke kota tertentu untuk sembahyang. Saya tidak bicara agama lain, ini bicara apa yang tercatat yang menyimpang, hal-hal yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang yang dicatat oleh Alkitab. Yerobeam melakukan itu. Nah, kerajaan selatan itu berlangsung lebih lama, sekitar 345 tahun, sampai kemudian ditawan oleh Babilonia. Nah, pada saat sudah ditawan Babilonia setelah sekian masa, maka lalu Babilonia ditaklukkan oleh Persia, Asyur itu. Nah, pada saat ditaklukkan oleh Asyur, maka boleh membangun Bait Allah kedua. Nah, itu dimulai urutannya dari situ, Kak Hegi. Pada saat pembangunan Bait Allah pembangunan kembali Bait Allah itu, orang-orang Samaria lantas mengganggu Israel. Samaria itu kan di utara, lalu mengganggu Israel dengan mengatakan apa? Kami mau turut membangun, tetapi tidak diperkenan oleh orang Israel, sehingga mereka melapor kepada Raja Asyur saat itu, Raja Persia tepatnya pada saat itu, sehingga pembangunan itu dihentikan. Nah, pada saat dihentikan, orang-orang Israel lupa enak-enakan makan minum, membangun untuk dirinya sendiri, rumah-rumah pribadinya sendiri. Karena itulah ada Sefannya ditugaskan untuk menjewer mereka, sehingga mereka menjadi kembali teringat. Setelah teringat, singkat cerita mereka membangun Bait Allah itu kembali, mereka bersukacita. Setelah membangun kembali Bait Allah, ada masa 100 tahun di mana anak-anaknya generasi berikutnya, generasi milenialnya saat itu, ibaratnya begitu, sudah merasa Bait Allah sudah terbangun, lalu mereka keenaan, sehingga sembarangan waktu melakukan persembahan itu. Jadi waktu melakukan korban bakaran, mereka sembarangan aja, tidak yang sempurna, tidak yang bercacat celah, melainkan yang bercacat celah yang mereka korbankan. Karena itulah Maleaki lalu ditugaskan untuk menjewer mereka. Karena itu kitab terakhir itu dari Maleaki. Setelah ditegur oleh Maleaki, maka akhirnya bangsa itu menjadi ingat kembali. Dan sampai untuk pemenuhan seperti 1500 tahun sebelumnya, yaitu ada masa 400 tahun, di mana ada angka 400 itu menuju kepada gematria keselamatan, di mana Musa membawa kepada keselamatan untuk perbudakan dari penjajahan. Tuhan Yesus lebih tinggi, membawa kemerdekaan dari perbudakan dosa. Itu arti kedalaman dari 400 tahun itu. Itu Kak Egi, ya.